orang akan mendapatkan apa yang ia niatkannya. Maksud dalam hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala apa yang ia niatkan. Coba perhatikan dua hadis yang insya Allah akan kita sampaikan. Jamaah yang semoga Allah muliakan. Hadis berikut ini adalah yang pertama dari Abu Yazid Ma'nan bin Yazid bin Al-Ankhas radhiyallahu anhu. Ya, ia ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'an berkata bahwa meletakkan uang, mengatakan bahwa ayahnya Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di dalam masjid. Maksudnya ayahnya mewakilkan sedekah pada orang lain. Jadi ayahnya menyerahkan kepada takmir atau pengurus masjid tersebut, atau semacamnya, untuk memberikan sedekahnya. Dalam hal ini bisa jadi kalau di era zaman sekarang, berarti ketika di hari Jumat berkah itu, kita memberikan infak kita kepada orang lain lalu diserahkan, ditasarufkan kepada orang yang berhak memberikan, menerima, maka ini termasuk dalam mewakilkan sedekah. Tapi ketika orang yang mewakilkan ini melakukan amanahnya, menjalankan amanahnya, lantas Ma'nan pun mengambil uang tadi. Jadi bapaknya pengen sedekah, diwakilkan, lalu anaknya ini nggak tahu ini siapa yang sedekah, tetapi langsung ikut dalam antrian dan mengambil uang sedekah tersebut. Lalu ia menemui ayahnya dan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'nan Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutunjukkan padamu. Ma'an pun mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, laka ma naumata ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nun. Ya Ma'nun, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang akan diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan, walaupun realitanya kadang menyelisih apa yang ia maksudkan. Jadi pengennya dia sedekah pada orang yang berhak, malah justru anaknya sendiri yang dapat. Jadi ini menggambarkan bahwasanya orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi Yazid ketika sedekah itu diterima oleh Allah karena dia sedekah untuk orang membutuhkan, meskipun yang mendapatkan itu anaknya. Meskipun yang mendapatkan anaknya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya akan ada satu kelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu lapangan atau suatu tanah lapangnya, mereka semua dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Aisyah pun berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah semua orang akan dibenamkan dari awal hingga akhir, sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah para pedagang, serta orang-orang yang tidak ada keinginan untuk memusuhi atau menyerang Ka'bah. Rasulullah SAW menjawab, mereka semua akan dibenamkan ke dalam tanah dari awal hingga akhir, kemudian nantinya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi kalau yang awal atau yang terakhir ini niat untuk menyerang Ka'bah, maka dibangkitkan dengan niat tersebut. Lalu yang di tengah ini berarti tidak ikut-ikutan menyerang Ka'bah, maka dia terbebas dari hal-hal yang buruk atau melepaskan diri, meskipun dibenamkan semua oleh Allah, meskipun meninggal semua. Ini menjadi gambaran bahwasanya tidak semuanya orang yang beriman akan bisa selamat dari ujian Allah Azza wa Jalla. Semua bergantung pada niatnya.